Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 pada mata kuliah wajib kewarganegaraan akan menyampaikan materi mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Pengertian dari penegakan hukum. Penegakan hukum adalah tindakan aparat pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, merehabilitasi, atau menghukum orang yang melanggar aturan dan norma yang mengatur masyarakat tersebut. Penegakan hukum menggambarkan individu dan lembaga yang bertanggung jawab untuk penegakan hukum dan menjaga ketertiban umum serta keamanan publik. Penegakan hukum meliputi pencegahan, pendeteksian, dan investigasi kejahatan, serta penangkapan dan penahanan individu yang diduga melakukan pelanggaran Tujuan hukum. penegakan hukum. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dan dengan adanya penegakan hukum, maka akan mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum itu sendiri, dan juga agar hukum dapat berdiri setegak-tegaknya. Sehingga hukum dapat memberikan jaminan terlaksananya keadilan yang seadil-adilnya kepada tiap-tiap individu masyarakat. Landasan penegakan hukum. Pancasila sebagai sebuah falsafah hidup dan petunjuk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sudah semestinya dijadikan acuan dalam berperilaku, bertindak, dan membuat kebijakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam filsafat Pancasila sebagai sebuah landasan teori, Pancasila memiliki ilmu pengetahuan yang mampu menjelaskan dengan sila-sila itu sesungguhnya harus diimplementasikan. Filsafat Pancasila sebagai sebuah keilmuan memiliki pengetahuan yang terdiri dari aspek epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Ketiga hal ini dapat digunakan untuk mengkaji hukum di Indonesia dengan cara membangun Pancasila sebagai sumber nilai-nilai yang terdiri dari 5 sila untuk mengarahkan pada penegakan hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi rujukan atas setiap mengambil kebijakan dalam bidang hukum. Pancasila sebagai way of life merupakan bentuk kesadaran secara personal dan kolektif terhadap aparat penegak hukum dalam menyelesaikan setiap masalah hukum dengan berdasarkan atas Dari Pancasila. pemaparan yang telah disampaikan, mari kita tinjau kasus berikut. Dilansir dari tempo.co pada Selasa, 18 Mei 2021, terdapat kasus ART di Cengkareng, gebuk majikan pakai galon air karena tak terima ditegur. Kasus ini bermula dari ART yang berinisial NN memasak telur tanpa sepengetahuan majikan yang bernama Yusni. Yusni pun menegur NN yang memasak telur dikarenakan sudah tersedianya opor ayam. Tak terima, NN pun memukul Yusni dengan menggunakan galon air mineral kosong yang kemudian mengenai lengan kiri Yusni. Keesokan harinya, Yusni menegur NN lagi agar menghemat dalam menggunakan air setelah Yusni melihat ada rendaman panci rice cooker bekas. Akan tetapi NN tak menghiraukan teguran majikannya tersebut. Yusni pun memaki NN dengan kata setan. Tak terima dimaki majikannya, NN pun marah dan balik memaki Yusni. NN juga mencakar pergelangan tangan kiri dan menendang kaki kiri majikannya tersebut. Yusni pun melaporkan kasus ini ke Polsek Cengkareng karena tak kuat atas perlakuan ART-nya tersebut. NN kemudian ditangkap dan dijerat dengan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kasus ART di Cengkareng gebuk majikan pakai galon air karena tak terima ditegur. Dalam kasus tersebut, sang majikan mengalami penganiayaan oleh ART. Menurut pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, pelaku dapat dijerat penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Hal yang menjadikan perbuatan ART kepada majikannya termasuk bentuk penganiayaan adalah karena perbuatan tersebut menimbulkan rasa sakit dan Sementara menyebabkan itu, luka. untuk perbuatan majikan kepada ART tersebut, jika orang tersebut mencaci maki dengan mengatakan kata-kata kasar, asu, sundel, bajingan, setan, dan sejenisnya, maka orang tersebut dapat dipidana berdasarkan pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dengan bunyi
Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500. R. Susilo menjelaskan dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, lengkap pasal demi pasal dalam penjelasan pasal 315 KUHP sebagaimana kami sarikan mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain menuduh suatu perbuatan, misalkan dengan mengatakan anjing, asu, sundel, bajingan, setan, dan sebagainya, masuk pasal 315 KUHP dan dinamakan penghinaan ringan. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan perbuatan. Menurut R. Susilo, penghinaan ini dapat dilakukan dengan perbuatan seperti meludahi di mukanya, memegang kepala orang Indonesia, mendorong lepas peci atau ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat menimbulkan pula penghinaan. Solusi. Melihat permasalahan dari kedua sudut pandang tersebut, baik dari apa yang dilakukan majikan maupun si ART, kedua belah pihak memiliki kesalahannya masing-masing. Si majikan telah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung dan berkonotasi jelek, sedangkan si ART membalasnya dengan tindakan kekerasan. Kedua belah pihak bisa saling melaporkan jika mau dan membiarkan kepolisian yang mengurusnya. Akan tetapi, saling lapor seperti itu tidak membuat perkara ini menjadi simpel. Pada akhirnya, tetap akan ada pihak yang dirugikan. Tergantung bagaimana proses di kepolisian dan seberapa kuat bukti-bukti yang dihadirkan. Oleh karena itu, tentu perlu kebijaksanaan dari kedua belah pihak dalam menanggapi perkara ini. Kita gunakan dalam menyelesaikan masalah dari dua contoh kasus ini adalah yang pertama musyawarah. Musyawarah dan mufakat di antara pelaku atau musyawarah secara langsung. Baik pelaku yang melakukan physical abuse dan verbal abuse. Dalam kasus-kasus tersebut seperti permintaan maaf secara langsung di antara kedua belah pihak, menyesali perbuatan dan mengakui kesalahan serta mengganti rugi atas kerusakan dan luka jika ada. Kedua, musyawarah dan mufakat di antara keluarga pelaku dalam kasus dengan mengadakan pertemuan untuk mengidentifikasi kebenaran-kebenaran dalam kasus tersebut, sehingga pihak-pihak yang dirugikan bisa diganti kerugian dan pihak yang bersalah agar meminta maaf di hadapan keluarga kedua belah pihak. Sanksi juga bisa diberlakukan jika diperlukan di antara kedua belah pihak dalam kasus tersebut. Yang ketiga adalah musyawarah dengan perangkat desa, orang-orang bijak, dan alim ulama agar dapat memutuskan perkara secara langsung tanpa menggunakan hukum pidana. Alim ulama juga dapat memberikan pencerahan dan meredam suasana panas di antara kedua belah pelaku agar dapat menghilangkan konflik dan memperlancar penyelesaian kasus dan permintaan maaf. Dan yang terakhir adalah menggunakan hukum pidana. Nah, menggunakan hukum pidana ini adalah untuk penggunaan yang sifatnya pada kasus-kasus besar dan signifikan saja. Contoh hanya pada kasus jika terjadi luka yang serius dan mengancam nyawa dan keselamatan bagi physical abuse, dan untuk verbal abuse jika sampai mencemarkan nama baik secara masif di dalam masyarakat dan juga melakukan penghinaan, perendahan terhadap identitas warga negara atau SARA. Dari dua contoh kasus di atas, antara kasus pertama dan kasus yang kedua, kita dapati beberapa persamaan dalam menganalisa kasus ini, yaitu penggunaan kekerasan dalam merespon suatu kalimat dan frasa perkataan orang lain, dan ketidaksopanan, ketidakelokan kalimat dan frasa yang digunakan untuk menjawab merespon suatu pekerjaan dan identitas orang lain, yang cenderung menurunkan, merendahkan, dan mencemarkan nama baik orang yang dituju. Dalam kedua kasus ini, kita tidak boleh menyalahkan salah satu pihak pelaku saja, dan juga kita tidak boleh memenangkan atau mewajarkan tindakan kedua belah pihak pelaku atas respon interaksi kedua belah pihak, baik secara verbal abuse maupun physical abuse. Maka hal yang paling baik untuk melakukan pembelajaran dan pengambilan hikmah, serta resolusi masalah adalah dengan merumuskan sebab-sebab sebuah tindakan verbal abuse
dan physical abuse dapat terjadi, dan bagaimana cara mengeliminasi sikap dan karakter tersebut agar tidak terjadi lagi di kemudian hari dalam komunitas masyarakat yang banyak. Saran pertama adalah kekuatan spiritual agama dalam mengajarkan moral dan akhlak terhadap orang lain. Yang kedua, penghargaan terhadap eksistensi dan identitas orang lain. Ketiga, melatih penggunaan lisan yang baik dan benar dalam merespon tindakan orang lain. Keempat, melatih kesabaran dan pengendalian emosi, sehingga tidak termotivasi untuk melakukan tindakan verbal abuse maupun physical abuse. Yang kelima, mengeliminasi sikap egois dan kesombongan dalam diri masing-masing. Yang keenam, membiasakan untuk melakukan diskusi dan musyawarah argumentatif, yaitu pembuktian terhadap kesalahan dan kebenaran, serta sikap kejujuran yang sehat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi di antara kedua belah pihak dan menemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang terakhir, mengutamakan permintaan maaf dan pertobatan atau penyesalan sebagai penutup ruang gerak konflik dan permasalahan yang berlanjut. Sekian pembahasan tentang penegakan hukum yang berkeadilan dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.